Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang sore hari ini berada bersama-sama dengan kita di base camp ini, bahkan juga untuk saudara kami yang sore hari ini mengikuti ibadah melalui live streaming. Biarlah kita sore hari ini mau datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Allah, sebab Allah itu sungguh baik bagi kita semua. Mari kita akan tundukkan diri kita mau bersaat teduh, mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita semua. Allah Bapa kami yang kami sembah, kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan. Sore hari ini Bapa, kami bersyukur kepadamu buat segala penyertaan-Mu, buat segala perlindungan-Mu, pertolongan Tuhan, buat segala berkat-berkat yang boleh kami nikmati sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini Tuhan. Sore hari ini kami datang dan tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, mau menikmati firman Allah, bahkan menikmati perjamuan kudus Tuhan. Layakan setiap kami yang hadir sore hari ini Tuhan, baik yang mengikuti live streaming maupun yang saat sore hari bersama-sama kami di tempat ini. Biarlah pengurapan Allah turun atas kami semua, sehingga setiap pujian penyembahan kami Tuhan boleh kami naikkan ke hadirat Engkau, dan Engkau layak untuk menerima pujian penyembahan kami ini Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami sore hari ini awal sampai akhir dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup juru selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia ini. Haleluya. Mari kita sama-sama mau datang kepada Dia, sebab kasihnya Tuhan tiada duanya bagi kita semua.
kami apa adanya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan. Engkau telah menerima kehidupan kami Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Engkau mulia, layak disembah, layak dipuji. Balasannya bagi kita semua untuk sama-sama mendengar firman Allah. Kita mau menerima kebenaran firman Allah. Bila kita mau diajar Tuhan, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk menikmati firman Allah yang akan menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Jadi umat-umat pilihan Allah. Haleluya. Segala rencana
terjadi menurut kehendak-Mu Tuhan atas segala rencana-rencana-Mu Tuhan. Biarlah kami umat-umat-Mu menerima apa adanya yang Tuhan berikan atas kami Bapa. Terimalah Tuhan setiap pujian kami, penyembahan kami sore hari ini Tuhan. Biarlah ini boleh mengharumkan nama Engkau Tuhan. Biarlah semua ini boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, supaya Allah tetap senantiasa dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami umat-umat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan menikmati kebenaran firman Allah. Kau pakai hamba-Mu Tuhan, pengurapan Allah terjadi atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh berbicara atas kami semua menurut kehendak Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga kami boleh mendengar, kami boleh menikmatinya Tuhan, bahkan kami boleh mengaplikasikan dalam hidup kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, sehingga firman Allah ini akan bertumbuh dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan serahkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah masuk di minggu pertama bulan Desember. Biasanya minggu-minggu ini adalah satu minggu yang semakin sibuk untuk kita mempersiapkan Natal. Tapi bulan ini, tahun ini kita menjadi persiapan Natal yang berbeda dengan biasanya. Kita akan mengembalikan proporsi Natal kepada kejadian semula di awal tahun atau di awal kelahiran Tuhan, bahwa Natal waktu itu dirayakan dengan penuh kesederhanaan. Sekarang biasanya kalau Natal yang disibukkan dengan pesta, dengan pakaian yang mungkin harus baru, dengan penampilan yang berbeda. Tapi mari kita hari ini menyambut Natal dengan satu hati yang penuh dengan sukacita, bahwa Yesus pernah lahir ke dunia, mengambil rupa manusia, hadir di dalam kesederhanaannya yang terus memahami keberadaan manusia, dan orang akan menamakan dia Immanuel. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan melanjutkan terus serial kita untuk masuk di tema besar kita, New Name, atau nama yang baru di tahun yang akan datang ini. Hari ini kita akan belajar dengan tema berjalan di dalam kasih karunia. Saudara, mari kita akan baca bersama-sama dari Matius pasal 28 pasal 11 ayat 28 dan 29. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, ini adalah tawaran Tuhan bagi kita. Di dalam mengikuti Tuhan, kita sering bertemu dengan istilah dilalah, dengan istilah karah. Kita akan diperhadapkan dengan orang yang tepat, tempat yang tepat, waktu yang tepat, peristiwa yang tepat, yang Tuhan berikan di dalam hidup kita untuk kita melewati di sepanjang kehidupan kita, sehingga kita akan menikmati pertolongan Tuhan yang luar biasa itu, dan kita akan terus mampu mendeklarasikan bahwa Yesus itu adalah Allah yang Immanuel, Allah beserta dengan kita. Oleh karena apa? Oleh karena kita selalu berjalan di dalam kasih karunia. Saudara perhatikan ayat ini adalah undangan Tuhan yang berlaku di sepanjang kehidupan kita. Tuhan mengundang begitu luar biasa, bukan dengan ancaman, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kelemah lembutan. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Di dalam dunia ini siapa sih yang tidak punya pergumulan? Siapa yang tidak punya beban di dalam hidup ini? Siapa yang tidak punya persoalan di dalam hidup ini? Dan Tuhan berkata bagi kita semua itu, mari kepadaku, marilah kepadaku. Ini satu undangan yang Tuhan berikan untuk datang kepadanya. Perhatikan, Tuhan mengundang untuk dua hal. Yang pertama, marilah datang kepadaku. Yang kedua, belajarlah kepadaku. Saudara perhatikan, ada dua undangan yang diberikan. Ayo datang kepada Tuhan yang letih, lesu, dan berbeban berat itu, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lalu yang kedua, coba engkau belajar kepadaku. Ayo
belajar kepadaku, pelajari aku, pelajari gaya hidupku, pelajari cara aku berjalan di dalam kehidupan dunia ini. Maka kata firman Tuhan, kalau kita belajar dari Dia, maka kita akan mendapatkan kelegaan jiwa. Bukan kelegaan jasmani, sebab orang jasmaninya kelihatan segar, belum tentu jiwanya segar. Tuhan mau kesegaran itu dimulai dari dalam jiwa kita, yang mengakibatkan dampaknya segar juga di dalam penampilan tubuhnya. Tuhan katakan kalau itu yang kita mau, maka kita belajar. Pertanyaannya, kenapa mungkin menghadapi tahun baru kita masih cemberut, menghadapi kehidupan yang datang kita masih merengut, di sininya masih mengkerut? Kenapa? Karena gak mau datang kepada Tuhan. Mengapa? Karena gak mau belajar kepada Tuhan. Saudara perhatikan di sini, sudahkah kita menyisihkan waktu kita untuk berjalan bersama dengan Dia? Satu hari itu ada 24 jam Allah berikan. 7 jam tidur mungkin. 7 jam beberapa jam tidur? Ada yang 10 jam gak tidurnya? Nah, perhatikan, untuk kerja berapa jam? Apakah kita sudah menyisihkan waktu untuk Tuhan, bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan memperhatikan bagaimana Dia berjalan dalam irama kasih karunia? Artinya bagaimana Yesus itu belajar dalam irama kehendak Bapaknya, yang walaupun ada persoalan, yang walaupun ada banyak tantangan, kita melihat bagaimana Yesus selalu terhindar dari sebuah masalah itu. Bukan berarti juga tidak ada pergumulan, tetapi bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa kasih karunia Allah itu lebih besar dari segala persoalan hidup di dalam dunia ini. Ini yang harus kita renungkan. Ayat ini banyak dihafal, tetapi kita tidak bisa memaknainya. Kalau kita ingin menikmati kelegaan, kalau kita ingin menikmati jiwa yang segar, jiwa yang senang, jiwa yang mensegar, kata firman Tuhan, ayo kita mulai belajar menengok keseharian hidup kita atau hidup Tuhan Yesus. Kita belajar untuk menengok keseharian Tuhan Yesus waktu ada di dalam dunia ini. Saudara, kalau kita belajar dari Injil Markus, bagaimana Markus mencatat bahwa Tuhan Yesus itu mampu melakukan waktu di sepanjang harinya, atau menghabiskan waktu sepanjang hari untuk mengajar banyak orang. Dia pergi ke satu tempat, dia mengajar di sana. Setelah pergi lagi, dia balik lagi ke tempat yang jauh untuk menemukan atau menemui, mendatangi orang yang sedang menantikan kasih karunia. Kadang-kadang orangnya itu tidak menyadari sudah mau butuh siapa lagi. Orang yang di Gerasa itu tidak pernah ngerti kemana dia harus pergi. Tapi Yesus tahu betul dia harus menyeberang ke Gerasa. Kenapa? Karena dia melihat orang yang di Gerasa itu punya potensi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Lalu dia pergi kepada satu tempat di Naim. Ada seorang janda yang hanya punya anak satu-satunya. Orang mungkin sudah tidak peduli, tapi Yesus begitu peduli, memperhatikan jauh sampai ke kedalaman hatinya. Sehingga kemudian janda di Naim itu menikmati bagaimana kasih karunia Allah menaungi dia dan membawa kesaksian yang luar biasa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa banyak orang tidak bisa menikmati kasih karunia? Karena kita tidak mampu untuk menyisihkan waktu datang kepada Tuhan, melihat dan belajar dari apa yang Tuhan lakukan. Yang lebih sering adalah mengurung diri. Semakin kita mengurung diri, maka kita akan semakin merasa jauh perbedaannya, jauh kesenjangannya dengan Tuhan. Semakin mengasihani diri dampaknya. Kenapa? Lebih banyak menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Bahkan mungkin kita menyesali masa lalu, seolah-olah Tuhan itu begitu jauh yang dampaknya kita merasa sendiri. Iblis akan menawarkan tipuan ini, yang merupakan seolah-olah kita terbuang, seolah-olah kita tidak berharga, seolah-olah kita sudah tidak punya potensi. Akhirnya kita ngelumpruk, tidak punya daya.
Tetapi iblis juga seringkali menipu dengan gaya hidup yang membuat orang pengen menikmatinya. Ketika saya ngobrol kemarin di BNNP, bagaimana tipuan yang ditawarkan oleh jenis sabu itu. Kenapa dia katakan kalau orang menikmati sabu, maka dia akan menikmati kesegaran di dalam tubuhnya. 3 hari 3 malam dia tidak makan pun dia tetap segar. Tapi begitu dia mulai ketagihan, maka yang seminggu itu kalah dengan 1 hari melumpruk, tidak ada harganya. 1, tubuhnya menjadi rusak. Organ tubuhnya menjadi rusak. Kenapa? Karena dia tidak sadar bahwa tidak makan dia bisa segar itu bukan karena hebatnya tubuh, tapi karena pengaruh narkotikanya. Saudara, ini tipuan iblis. Nah, iblis bisa menipu dengan kesegaran yang membuat orang pengen, wow, keren banget. Tapi iblis juga bisa membuat tipuan dengan seolah-olah kita menjadi jatuh sampai tenggelam. Karena memang dia punya fungsi bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Hari ini kita belajar berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang begini, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Dimanapun kita berada, mungkin kita berada di dalam kesendirian, tidak akan pernah terlepas dari tatapan mata Tuhan. Hanya yang mau Tuhan perhatikan adalah kesungguhan hati seseorang untuk benar-benar mau menyerahkan segenap hidupnya kepada Tuhanlah yang membuat Tuhan itu kemudian mau bertindak. Ketika dia melihat murid-muridnya kacau oleh karena angin sakal, Yesus tidak ujuk-ujuk masuk ke perahu muridnya. Tetapi dia bilang, firman Allah berkata, dan Yesus seolah-olah hendak melewati perahu itu. Kenapa? Yesus menunggu panggilan. Apakah orang itu betul-betul mau meniru atau sungguh-sungguh rindu untuk ditolong? Karena di semua murid itu ternyata tidak kompak. Ada yang bilang itu Yesus, tetapi yang lain bilang itu hantu. Di bagian lain Yesus bilang, lihat, aku berdiri di muka pintu dan aku mengetuk. Barang siapa mendengar lalu membukakannya, maka aku akan masuk. Itu berarti Tuhan membutuhkan kesungguhan hati kita. Kalau kita belajar dari Injil Markus, Tuhan menyelesaikan banyak hal, tetapi Yesus selalu tenang. Dia tidak pernah terburu-buru, dia tidak pernah letih dikerumuni banyak orang, dan dia tidak pernah kewalahan ketika tuntutan itu datang di dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia berjalan terus ada di dalam kasih karunia. Saudara, orang yang berjalan di dalam kasih karunia adalah orang yang selalu menikmati di setiap musim hidupnya. Karena dia tahu bahwa Tuhan menyediakan waktu di dalam hidup kita, bahwa Dia berjanji untuk menyertai kita sampai kesudahan zaman. Itu berarti di setiap musim hidup kita Tuhan akan selalu hadir untuk kita. Untuk itulah maka orang yang bersungguh hati kepada Tuhan, kondisi apapun dia akan tetap memberikan kepastian kepada Tuhan. Engkau ada bersamaku, ini janji iman, di setiap musim hidupku. Ayo nyanyikan dengan sepenuh hati. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku dengan siapa adalah bersamamu. Amin Tuhan. Tak pernah
benar-benar di dalam hidupnya menikmati bahwa Tuhan selalu ada di dalam setiap musim hidup kita. Tuhan bilang begini, jangan takut. Dia pesan kepada kita, kalau kita melihat dari Markus 5 ayat 36, jangan takut, percaya saja. Itu berarti bukan hidupnya selalu baik, dalam kondisi apapun jangan takut, kata Tuhan, percaya saja. Saudara perhatikan, di bagian lain Yesus ketika menghadapi melihat muridnya ketakutan, dia katakan, tenang, ini aku, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan selalu ada di dalam setiap musim hidup kita. Tenang dan jangan takut. Orang yang tenang itu, kata firman Tuhan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Terletak satu ketenangan untuk menghadapi setiap goncangan di dalam kehidupan ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita cara berjalan di dalam kasih karunia. Semua orang rindu pengen berjalan di dalam kasih karunia. Cuma caranya itu seperti apa? Kenapa kok saya tidak menerima kasih karunia itu? Kenapa kita tidak bertemu dengan ke arah itu? Mari kita baca Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. 2, 3. Tinggallah terus sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan, resep atau cara untuk berjalan di dalam kasih karunia ini cukup tinggal dan tetap menjadi ranting. Karena banyak orang itu kadang tidak mau menjadi ranting. Kenapa tidak mau menjadi ranting? Orang jalan menyebutnya dumeh. Dumeh bisa, dumeh mampu, dumeh suki, dumeh ayu, dumeh ganteng, gitu kan. Makanya dikalimatkan dengan ojo dumeh. Berarti kita sedang memposisikan bukan sebagai ranting, tetapi memposisikan sebagai pokoknya yang kemudian mendapat bahwa seolah-olah aku bisa. Firman katakan untuk cara berjalan dalam kasih karunia cukup tinggal di dalam Tuhan dan tetap sebagai ranting. Posisi apapun kita hari ini, kedudukan apa yang sedang Tuhan berikan kepada kita hari ini, kita akan selalu berkata bahwa itu semua karena kasih karunia. Itulah yang menempatkan kita bahwa kita ini sedang berada tinggal di dalam Tuhan dan tetap menjadi ranting, maka dia akan tetap merasa bahwa semua itu karena Tuhan saja. Saudara, ranting akan menikmati apa yang pokoknya anggur itu berikan nutrisinya. Saudara perhatikan, kita sudah ada di sana. Sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah bukan dicangkok ya, tetapi distekkan kepada pokok anggur itu. Yang tadinya kita jauh terbuang tetapi sudah ditempelkan, dan kita hidup menikmati aliran-aliran kehidupan dari pokok anggur itu. Sejak kapan? Sejak kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus katakan sejak itulah kita menjadi anak-anak Allah. Nah, kalau kita sudah ada di sana, saudara perhatikan, sebenarnya Tuhan itu sudah membuat kita lebih mudah menghadapi hidup ini. Kenapa? Karena bukan lagi dengan kekuatan. Yang pertama, kata firman Tuhan tadi katakan, caranya adalah tinggal di dalam Dia, izinkan pemeliharaannya itu mengalir. Ada banyak orang yang merasa tinggal, tetapi sebenarnya tidak. Kenapa? Karena dia tidak membuka hati untuk mengizinkan semuanya mengalir. Jarang banget kita menyanyikan pujian yang seperti Pantekosta lama, yang benar-benar merindukan. Bekerjalah dalamku, lebih dalamku, doa
ketika ia menghadapi situasi yang sangat menekan di dalam hidupnya, dia akan percaya bahwa pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus, akan memenuhi kita dengan damai sejahtera. Ketika ia mengambil keputusan untuk keputusan yang penting, dia percaya bahwa pokok anggur itu akan menyalurkan hikmatnya, sehingga kita akan diberikan cara bagaimana memutuskan sesuatu walaupun kita tidak memahami. Saudara, ketika kita harus menyelesaikan banyak tugas dalam keadaan yang letih, maka pokok anggur itulah yang akan memberikan kekuatannya itu mengalir di dalam hidup kita, yang kemudian memampukan kita untuk bisa mengatasinya dan menyelesaikannya. Saudara, kita seringkali kan kita tidak mampu. Dan Tuhan katakan yang kedua, kalau ayat itu mengatakan berusaha masuk ke dalam perhentiannya. Tuhan mengatakan kepada kita, mari masuk. Tapi kita yang gak mau berusaha untuk masuk. Saudara, perhatikan di sini, tinggal diam di dalam Dia atau tinggal dan berdiam di dalam Tuhan itu kelihatannya enak, kelihatannya gampang, cukup ngomong. Tapi sebenarnya itu adalah justru menjadi hal yang tersulit yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita selalu mengeluarkan alasan yang membenarkan, alasan yang kemudian seolah-olah itu benar. Padahal itu kita bentuk satu penolakan untuk tidak berusaha masuk. Mau bangun pagi dan berenung berdoa sebentar saja, kita kalah dengan tipuan iblis. Isi esok. Masih pagi. Tahu-tahu bangun geregapan terus gak kelat lagi. Saudara perhatikan, mau berangkat beribadah seperti ini aja banyak sekali alasannya. Hujan, ada tamu, apalagi ada 52 alasan yang kita dulu ya tidak ke gereja. Kenapa? Karena memang itu alasan kebenaran. Hari ini kita bersyukur ada saudara kita yang begitu jauh, ya dari Nogosari, Bukirsari, Mogiri, jauh ke sini bisa hadir. Ibu-ibu masih muda, baru umurnya sekitar 30-an lewat 30 lebih, tapi mau naik motor ke sini. Saudara perhatikan, ini kan yang luar biasa. Ayo kita belajar. Tuhan memerintahkan berusaha untuk masuk ke dalam perhentiannya. Kalau saudara baca Ibrani 4 ayat 11, karena memang untuk bertekun menikmati hadirat Tuhan itu tipuannya banyak loh. Di jalan selalu ada saja yang ngawe-ngawe, yang memanggil-manggil. Rasanya kita kadang ingin protes ketika kita menghadapi banyak persoalan. Kenapa? Banyak hal yang menjadi alasan. Satu-satunya usaha yang Tuhan perintahkan untuk atau agar kita, agar kita bisa menikmati, melakukan adalah melakukan untuk kita bisa tinggal di dalam Dia. Kata firman Tuhan di sini adalah usaha untuk masuk ke dalam perhentiannya. Artinya apa? Berhentilah berusaha dengan kekuatan sendiri untuk sehat. Kita memang sehat boleh, tapi apakah jaminan makanan yang kita menikmati itu semuanya akan membawa kesehatan yang sempurna? Apakah jaminan bahwa semua suplemen yang kita nikmati akan memberikan kesehatan yang sempurna? Itu hanya menjadi sarana, menjadi alat, sebab sumber kesehatan, sumber kekuatan itu datangnya hanya dari Tuhan. Banyak orang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjadi kaya, lalu berjuang dengan kekuatan kekayaannya, dengan kekuatan kemampuannya. Tetapi orang lupa, kata firman Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jerih lelah tidak akan menambahinya. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, tetapi orang benar itu selalu akan Tuhan tunjukkan ke masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ada begitu banyak orang melindungi diri dan memastikan bahwa dia akan selamat dengan kekuatannya sendiri. Apakah kita mampu melindungi diri kita? Saya sudah berusaha untuk minum segar terus, berusaha untuk tidak kehujanan. Kenapa? Karena takut kalau kehujanan jangan-jangan nanti masuk angin. Dan kok kebetulan kemarin ada teman lama nggak ketemu. Pak Daniel, ayo main ke sini. Ya sudah main ke situ.
Akhirnya, Pak, aku punya ini baru loh, coba kita lihat yuk, jalan gerimis. Perhatikan, padahal udah berhari-hari saya berusaha untuk tidak kehujanan karena takut masuk angin. Lah kok ya gimana lagi? Ada teman lama gak bertemu, ngajak jalan, gak ada topik, ya sudah cuma begini saja. Ayu bilang, apa yang kutakutkan itu yang mendatangi aku. Ternyata kita tidak bisa, saudara, bertahan itu. Kenapa? Ada waktunya kita menghadapi kelemahan. Semakin bersusah payah berusaha untuk meraihnya, semakin kita akan menghambat pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita menaruh rasa percaya kepada usahanya sendiri. Kita menaruh kepercayaan yang lebih kepada kemampuan kita, dan kita bukan menaruh kepercayaan kepada janji Tuhan yang mengatakan bahwa ayo tinggal di dalam aku, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan rindu, dan Tuhan rindu untuk kerinduannya itu nyampe kepada kita. Kerinduan apa? Kerinduan memberikan kepada kita hati yang rindu untuk menikmati apa yang mau Tuhan kerjakan. Karena Tuhan itu tahu betul kerinduan hati kita, dan kita juga tahu apa yang Allah rindukan bagi hidup kita. Bukankah Tuhan bilang, kalau engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Perhatikan, itu berarti kedua-duanya ada satu, dan Ia rindu memberikan kekuatan kepada kita untuk mewujudkan apa yang kita rindukan itu. Seorang yang pendarahan 12 tahun itu, apakah Yesus tidak tahu bahwa di situ dia sedang ditunggu oleh orang yang sudah bangkrut karena pendarahannya? Apakah dia tidak tahu bahwa di situ itu ada orang yang sedang diam-diam bersembunyi, berbeda dengan Bartimeus yang teriak-teriak, tapi ingin dia sembunyi dalam ketakutan. Sebab kenapa? Kalau tahu bahwa dia adalah orang yang pendarahan, semua akan menyingkir dengan dia, dan orang akan berkata najis untuk dia. Tetapi dia tahu betul. Itulah makanya perempuan itu berkata, asal ku jamah jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Yesus tahu betul. Dan perempuan itu dengan berkerudung yang begitu erat supaya tidak diketahui, dia melesat lari untuk menjamah jubah Yesus dari belakang. Begitu selesai ada menjamah, Yesus bilang, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya semua katakan, Gusti Yesus, guru engkau itu aneh. Kenapa? Lah orang berdesak-desakan, wajarlah tersentuh. Tapi Yesus sedang melihat bahwa di situ ada yang benar-benar memiliki kerinduan bahwa Tuhan mau berkarya di dalam hidupnya. Dan ketika dia berbalik, perempuan itu mengaku, dan Yesus katakan luar biasa, dia menjadi sembuh. Kenapa? Karena rindu. Dan cara Tuhanlah bekerja dalam hidup kita melalui kita ketika kita berserah kepada Tuhan. Perempuan sudah tidak punya jalan lain, dia adalah harus bertemu dengan Tuhan, dan dia berserah kepada Tuhan. Saudara perhatikan, saat kita tinggal di dalam Dia, maka kita dapat memperoleh peningkatan hidup yang penuh dengan ketenangan, memperoleh peningkatan hidup yang penuh dengan kepastian, bukan kehidupan yang penuh dengan tekanan. Mengapa? Karena oleh kasih karunia, bukan oleh kerja keras kita. Mari kita baca Efesus 2 ayat 8 dan 9. 2-3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, ketika kita tinggal di dalam Dia, maka hidup kebangkitannya yang mengalir pada pokok anggur itu akan mengalir di dalam tubuh kita. Dan itu akan menciptakan kesehatan yang holistik di dalam hidup kita. Bukan hanya kesehatan secara fisiknya, karena mungkin juga kita fisiknya sakit, tetapi kesehatan secara jiwanya, yang tetap mampu bersyukur, yang tetap mampu bergairah untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia akan selalu berkata, kalau ku hidup itu karena anugerah Tuhan.
Kenapa? Yesus bilang begini, sama seperti dia, firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 4:17, sama seperti dia kita juga ada di dalam dunia. Artinya kalau Yesus ada di dalam dunia, maka kita juga ada di dalam dunia dan kita ada bersama dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, dalam ayat ini ada satu yang menarik saya adalah waktu saya belajar ini adalah dipotong. Orang pengertian dipotong pada awalnya itu adalah dipotong lalu seolah-olah digeneralisir bahwa kata dipotong menjadi tidak berguna. Tetapi dalam konteks perumpamaan tentang pokok anggur ini, kata dipotong ini ternyata berasal dari kata Yunani airo. Airo itu ternyata konteksnya itu diangkat. Artinya ada banyak anggur itu sebenarnya yang potensi, tetapi karena dia melumpruk di tanah, melumpruk. Melumpruk itu apa ya? Pokoknya ada di tanah itu ya. Karena kalau kita lihat di kampung anggur, ternyata anggur itu kan lalu dibeli, orang Jawanya itu anjang-anjang, iya kan? Untuk rambatan, sehingga dahan-dahan itu kemudian ada di atasnya dan dia akan menghasilkan buah. Nah, kata dipotong ini artinya diangkat. Kenapa? Karena ternyata ada cabang anggur yang potensi tetapi dia ada di tanah. Bahasa asli di sininya melumpruk. Melumpruk. Oh ya, melumpruk diprotes sama ya. Di bawah dia potensi tetapi ada di bawah, tidak berdaya. Dia penggemar Rhoma Irama yang nyanyinya sudah kehendak takdir. Jadi sudah, jangan nyanyikan itu gak ada musiknya, gak ada ikutan di sini, gak berdaya sama sekali. Nah, yang kemudian potensi dan tidak, tapi masih dia ada di bawah, kata dipotong itu menggunakan kata airo, berarti diangkat, dinaikkan, dikasih anjang-anjang. Anjang-anjang itu apa? Lanjaran itu apa? Ya wis pokoknya kayak gitu yang besi apa? Alat sama saja lah. Ini mengumpamakan seperti anak Tuhan. Banyak orang percaya tetapi tidak menghasilkan buah walaupun dia potensi. Dia bisa musik, dia bisa dagang, dia ngomongnya lancar, berarti jadi PR cukup. Dia bisa ini pakai untuk merumpi, bisa bukan? Merumpi gak boleh. Saudara perhatikan, dia punya potensi, gagah, perkasa, semuanya ada. Tetapi iblis menghempaskannya ke tanah sehingga hidupnya begitu tertekan dan akhirnya dia berkubang dengan tanah. Bayangkan yang namanya Nick Vujicic itu kan gak punya tangan, gak punya kaki. Tapi kenapa dia punya semangat hidup untuk bisa sekolah, untuk bisa berkarir dengan hebat. Nah sementara yang punya tangan, punya kaki lengkap saja, memain gitar, bernyanyi koyo ngene rasane itu kan orang yang gak bergairah, itu sedang dihempaskan iblis ke bawah. Ada perempuan yang namanya Lena Maria, gak punya tangan. Orang gak punya tangan, wanita gak punya tangan, kira-kira mau ngapain? Wis do, kok terima-terima ke wae, katanya gede gendang mati. Iya kan? Tapi Lena Maria ternyata dia bisa berenang luar biasa. Lah kita yang punya tangan, punya kaki aja kadang gak mau belajar berenang, takut tenggelam. Lena Maria yang gak punya tangan saja, dia bisa nyetir, ya kan? Kita dorong mobil saja malas boro-boro nyetir. Yang hebat itu Lena Maria mau nikah dan dia punya anak. Dan dalam kisahnya itu ternyata
dia bisa mandikan anaknya, bisa dandanin anaknya. Berbeda dengan sekarang yang punya 2 tangan baik-baik saja, nggak bisa mandiin anaknya, nggak bisa ngomong anaknya, apalagi nyuapin anaknya. Banyak orang yang ngobrol. Nah, perhatikan di sini kata Tuhan itu berkembang. Hari ini kalau kita orang yang lengkap, tangannya coba diangkat semua, lengkap nggak kita? Lengkap kuat. Nah, kalau tidak berdaya itu kan keterlaluan. Iblis sedang menghempaskan kita, dan Tuhan mau kita berdiam tinggal di dalam Dia, tetap menjadi ranting supaya Tuhan akan mengangkat dia. Di dalam kisah perjalanan bangsa Israel, kita mendengar Filistin, bukan Filistin yang Palestina yang sekarang, tapi Filistin pada zaman itu berbeda dengan sekarang penduduknya. Kata Filistin itu selalu itu menjadi masalah. Kenapa waktu itu? Setiap zaman hakim-hakim ini kacau, ini kacau. Sampai ada beberapa hakim-hakim terus gitu. Kenapa? Karena kata Filistin itu berasal dari kata falas, bukan fulus. Artinya berkubang, berguling-guling. Kejadian pasal 3 ayat 14. Yang tinggal di tanah, debu tanah, itu makanannya siapa? Makanannya ular tua, makanannya iblis. Jadi orang yang ada di bawah itu makanannya. Itulah makanya waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, dia bukan melihat yang di atas betapa indahnya perlindungan Tuhan. Dia pengen balik ke Mesir, hanya urusan ketimun, hanya urusan berambak. Sementara kue mana itu datangnya dari atas tinggal ke sini, dia cuma pengennya berbungkuk terus. Yang rendah saja itu makanannya. Perhatikan, kalau hari ini kita sedang tidak bergairah, melumbruk di bawah, tidak ada sama sekali optimis di dalam hidup ini, kita sedang siap untuk menjadi santapannya iblis. Dan Tuhan mau angkat kita. Seketika kita sedang berkubang di tanah, kita tidak akan menghasilkan buah. Tapi kalau kita menempatkan tetap dalam posisi rantingnya Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan dengan mengangkat orang tersebut untuk bisa menghasilkan buah dan benar-benar menjadi berfungsi sebagai ranting yang akan hasilnya bisa dinikmati. Sebab kalau Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, Paulus katakan, kalau aku diberikan hidup, aku harus menghasilkan buah. Saudara perhatikan di sini, di sepanjang Injil bagaimana Yesus mengangkat banyak orang. Ada seorang laki-laki yang kerasukan roh bergulung-gulung di tanah menyiksa diri. Yesus angkat dia. Ada putri Yairus yang sudah terbaring di lantai karena mati, tapi Yesus datang ke sana membangkitkan kembali. Dan ada seorang yang sudah 38 tahun lumpuh di kolam Bethesda. Yang saya kebangetan kalau baca itu, 38 orang tahun kok orang di situ tidak ada yang punya perasaan ya. 3 hari sembuh, 1 hari sembuh. Ini setiap mau gulung keduluan. Saya bilang orang situ memang orang tuh dari situ digambarkan. Kalau sedang punya masalah kadang-kadang menjadi egois semua loh. Memikirkan orang lain sudah nggak mau lagi. 38 tahun, 38 tahun. Sudah perhatikan. Tapi Tuhan datang masuk ke kolam Bethesda hanya untuk membangkitkan yang 38 tahun itu. Yang lebih hebat lagi, makanya kata Tuhan, ketika ada orang yang datang yang lumpuh, bangunlah, angkatlah tilammu dan pulang. Yesus katakan, ayo bangun. Sebab kalau mau berbuah itu harus bangun. Kalau mau berbuah itu ya harus mau diangkat. Orang yang lumpuh sebelah tangannya sehingga keseimbangan hidupnya tidak ada, tidak bisa bekerja karena yang lumpuh tangan kanannya. Yesus katakan, ulurkan tanganmu. Yesus tidak bilang mana tangannya, tapi pijitin buk salah pindah, iya kan? Apalagi nasi dipijitin ayu, pijitin suwe, dah. Ya. Yesus langsung bilang, ulurkan tanganmu. Sebab kalau kita begini terus, tidak akan pernah kita menghasilkan buah. Maka kata Tuhan yang terakhir, lakukan satu saja yang perlu. Ketika Yesus berkunjung ke rumah Marta dan Maria, orang itu sibuk masing-masing dan Maria protes kepada Tuhan. Tuhan, kasih tahu tuh Maria, aku sibuk di dapur, dia sibuk saja mendengar.
Tapi kata Tuhan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu hal saja, satu saja yang perlu. Maria sudah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Perhatikan, satu saja yang perlu. Banyak perkara, membagikan orang kepada orang miskin itu baik, membagi nasi bungkus itu bagus, melakukan sesuatu yang kebaikan itu bagus, menyembuhkan orang sakit itu bagus, memberitakan Injil itu bagus. Tetapi kata Tuhan, satu hal yang penting adalah apa di situ? Banyak orang yang sibuk melayani, sibuk bekerja, lupa satu hal, untuk mendengarkan juru selamat kita berbicara kepada kita. Kita tidak bertemu dengan Tuhan seperti zaman dulu, tapi kita ada firman Tuhan yang akan menuntun kita untuk bisa menikmati satu hal, mendengar pengajaran dari Tuhan. Saudara, biasanya kita hidup seperti Marta yang sibuk melayani, lupa mendengarkan juru selamat. Banyak orang yang khawatir, melakukan dengan khawatir dengan banyak perkara, tetapi tidak melakukan hal yang satu itu. Jika kita berada dalam kesibukan, kita membutuhkan perhatian dan banyak waktu yang tersisa. Kata Tuhan, engkau membutuhkan satu hal. Apa satu hal itu? Buka Alkitab, baca Alkitab. Ketika kita membaca, bukan hanya membaca, tapi merenungkan dan berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada saya hari ini. Kita buka Alkitab, kita peringati, kita lihat terus direnungkan, maka itu akan menjadi rema di dalam hidup kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan sendiri memberi teladan, memprioritaskan satu hal itu. Di tengah kesibukan, dia pergi ke bukit untuk berbicara dengan Bapaknya. Mari kita belajar. Kata firman Tuhan dalam Hagai pasal yang pertama ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Naiklah ke gunung, bawa kayu. Mulai kita bangun rumah Tuhan. Untuk satu hal kita menikmatinya, dan akhirnya kita akan menikmati nyoneng yang mau Tuhan berikan di dalam hidup kita di era new normal hari-hari ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, seperti yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Mari kita baca ayat terakhir 2-3. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Bapa, ku datang menyembahmu di sini. Gloria, haleluya Yesus. Mari sama petugas perjamuan hadir ke depan. Bapa, kami datang dan tunduk di hadapan. Kami rindu berjalan di dalam kasih karunia. Kami mau tetap dan tinggal diam dan tetap menjadi ranting. Kami mau mengandalkan Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Dan kami mau melakukan satu hal yang Tuhan rindukan. Diam di kaki Yesus, mendengarkan, belajar kepada Tuhan, melihat apa yang Tuhan nyatakan. Amin Yesus. Menyembahmu di sini.
untuk tinggal dan tetap tinggal menjadi ranting di hadapan Allah. Kita tetap mengandalkan Tuhan dan kita mengambil waktu untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dengar firman Allah supaya kita bisa berjalan di dalam kasih karunia. Dengar kebenaran firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nikmati bersama dalam nama Yesus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Cawan ini bersih anggur lambang dari darah Yesus yang ditumpahkan. Darah yang memberikan kesembuhan, darah yang membebat hati dan pikiran kita, darah yang akan melindungi kita. Demikian juga yang mengambil cawan dan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Nikmati bersama dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau segalanya bagi kami Yesus. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat firman, buat perjamuan khusus. Saatnya kami akan menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan di dalam kasih karunia. Kami menikmati ritme kasih karunia yang Allah mau nyatakan di dalam hidup kami, sehingga sampai kepada tujuan hidup kami yang Tuhan tetapkan, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami tidak akan berpaling karena kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kau berkati bangsa kami khususnya Kabupaten Sleman yang tanggal 9 besok akan menghadapi pilkada serentak. Tuhan berkati bangsa ini. Kami melepaskan shalom bagi bangsa kami. Kami melepaskan shalom bagi kota kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami dalam keadaan sakit. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, tumpangkan tangan-Mu atas mereka. Biarlah kuasa kesembuhan mengalir dalam hidup mereka. Dan Tuhan, jadilah Engkau menjadi pusat di dalam hidup kami. Kami tidak mau menjadi anggur, pokok anggur atau ranting yang dibawa di tanah, meskipun potensi tetapi tidak menghasilkan buah. Tetapi kami membuka hati kami untuk Engkau angkat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya ketika kami ada di dalam Tuhan, berjalan di dalam kasih karunia, Engkau akan membuat kami berhasil dan beruntung dalam segala yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati rencana syukuran Natal tanggal 25 yang akan datang. Memberkati juga sidang jemaat. Dan Tuhan, kami hendak memberikan korban persembahan. Kuduskan persembahan kami, baik kolektif, datangan maupun persembahan persepuluhan, bahkan persembahan khusus Natal. Berkati Tuhan dan kembalikan berlipat kali ganda dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menikmati berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyari Engkau dengan wajahnya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mulai sore ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.